Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini teman-teman kita mau bicarakan tentang narsistik dan hewan peliharaan. Hari ini kita mau bahas ini karena sebenarnya teman-teman banyak di kolom komen, sudah beberapa lama ini teman-teman nanya gitu, Abang, apakah seorang narsistik itu benar-benar mencintai hewan peliharaannya dia? Karena di banyak kasus saya sering melihat mereka itu sangat mengutamakan hewan peliharaannya mereka, bahkan melebihi keluarganya sendiri, gitu ya, anak istrinya misalnya gitu. Apakah mereka benar-benar punya rasa cinta kepada hewan peliharaannya mereka? Nah, teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang apakah benar seorang narsistik itu adalah pecinta hewan peliharaan dan mengapa mereka kelihatan jauh lebih mencintai hewan peliharaannya dia daripada keluarganya sendiri. Dan ini penting sekali karena ini mungkin bagi kalian para korban narsistik abuse, ini akan menjelaskan satu hal yang mungkin tidak kalian ketahui. Oke ya, mari kita mulai. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah seorang narsistik itu benar-benar mencintai hewan peliharaannya? Sebenarnya gampang kok guys untuk melihat ini. Kita tahu ya bahwa narsistik itu cintanya kondisional. Benar toh? Cintanya itu berdasarkan kegunaan. Cintanya itu satu arah gitu. Dia hanya mengharapkan mendapatkan cinta, tetapi dia nggak memberikan cinta gitu ya. Nah, hewan peliharaan itu sebenarnya kasusnya sama guys. Ketika dia misalnya memandang manusia lain gitu ya. Memandang manusia aja dia memandangnya sebagai aset gitu ya, sebagai sebuah kegunaan. Hewan peliharaan juga begitu. Ketika dia memandang sebuah hewan peliharaan misalnya, itu sama ketika dia misalnya memandang motor, mobil gitu ya. Mereka memandang itu sebagai perpanjangan dari dirinya sendiri. Sehingga ketika dia misalnya memelihara hewan, dia menganggap itu adalah sebagai representasi dari dirinya sendiri gitu. Artinya apa? Ketika dia memperlakukan hewan peliharaannya, dia ingin menunjukkan siapa diri dia. Itu semua hanya berdasarkan kegunaan atau hasil yang bisa diberikan kepada diri dia. Tidak ada cinta yang murni dari seorang narsistik kepada siapapun sebenarnya di dunia ini, termasuk untuk hewan peliharaannya dia. Nah, ingat, bagi seorang narsistik, sebuah hubungan itu adalah selalu soal mengontrol, melayani, dan memenuhi kebutuhan dia, gitu. Dengan hewan peliharaan itu juga sama hubungannya. Ketika kalian bilang, abang, tapi dia tuh kelihatan sangat care loh bang dengan hewan peliharaannya dia. Iya, dia melakukan itu karena ada timbal balik yang diberikan oleh hewan peliharaannya dia itu kepada dia. Apa saja nanti kita akan bicarakan di belakang. Tetapi intinya tetap sama. Ketika dia memelihara hewan peliharaannya, dia mengharapkan sesuatu dari situ untuk memenuhi kebutuhan egonya dia. Bagi seorang narsistik, dia tetaplah yang teratas. Untuk mudahnya kita akan mengatakan gini, narsistik itu memandang hewan peliharaan itu sebagai sebuah aset yang berharga yang akan dia perlakukan sebaik mungkin ketika hewan tersebut bisa memberikan kegunaan bagi dia, tetapi ketika hewan tersebut memberontak atau tidak memberikan kegunaan apapun bagi dia bisa mencampakkan hewan peliharaan tersebut tanpa berpikir panjang. Ya. Ini sebagai contoh untuk teman-teman ya. Mungkin kalian pernah melihat kasus seperti ini. Ketika seorang narsistik memelihara hewan peliharaannya dia, gitu ya. Suatu hari, ketika misalnya dia melakukan kesalahan terhadap hewan peliharaannya tersebut, dan hewan peliharaannya tersebut memberontak, dia bisa dalam sekejap itu menjadi sangat kejam loh. Contoh nih misalnya ya, seorang narsistik yang memelihara anjing nih misalnya. Suatu hari narsistik itu lupa memberi makan si anjing. Nah, ketika si anjing kemudian lapar dan memberontak, gitu ya, misalnya mengacaukan keadaan, narsistik itu pada saat itu dia bisa saja tiba-tiba berubah sangat kejam dan menghukum si anjing tersebut. Kenapa bisa begitu? Jadi begini, sebenarnya ketika misalnya, kalau misalnya kita orang normal ya, ketika kita melihat anjing itu memberontak karena kita lupa memberi makan, gitu ya, itu kan berarti kesalahan ada pada kita. Kalau kita orang normal, kita menyadari kesalahan kita, mengintrospeksi diri kita, dan kemudian kita memaklumi kenapa si anjing itu memberontak. Tetapi ingat, narsistik tidak punya self-reflection. Dia nggak mau mengakui kalau dia berbuat salah. Ketika anjingnya kemudian memberontak, itu kan memberikan rasa tidak nyaman kepada dia. Mengirimkan sinyal kepada dia bahwa kamu melakukan kesalahan. Tetapi narsistik tidak mau mengakui kalau dia melakukan kesalahan. Apa yang dia lakukan? Salah satunya, itu kan adalah projection. Nah, ketika dia melihat si anjing itu memberontak, dia menghukum anjing itu sebagai projection untuk tidak mau mengakui bahwa dia itu melakukan kesalahan. Gitu. Dan kasus seperti ini biasanya sangat sering terjadi untuk teman-teman yang punya pengalaman berhubungan dengan seorang NPD yang punya hewan peliharaan. Jadi kembali ke pertanyaan awal, apakah narsistik mencintai hewan peliharaan? Jawabannya simple guys, tidak. Gitu ya. Karena bagi narsistik, cinta itu adalah soal mendapatkan sesuatu dari orang lain atau benda lain, gitu ya, dalam bentuk misalnya kontrol,
pemujaan ataupun perhatian. Nah, jadi ketika misalnya kalian melihat seorang narsistik berkata bahwa saya cinta loh sama hewan peliharaannya saya, itu bisa saja berarti bahwa saya mencintai bagaimana hewan peliharaan ini membuat saya kelihatan baik di mata orang lain. Atau dia akan berkata bahwa saya suka bagaimana hewan peliharaan ini melayani saya, memberi yang saya mau, gitu ya, tanpa saya harus memberikan apapun kepada dia. Sekarang, teman-teman, ini ada fakta menarik sedikit nih. Dari pembahasan kita sebelumnya itu, kita bisa lihat loh sebenarnya, di kebanyakan kasus bahwa seorang narsistik itu biasanya dia lebih menyukai anjing daripada kucing. Walaupun ini jangan dianggap umum ya, karena kita juga bisa saja melihat seorang narsis itu menyukai kucing. Kenapa seorang narsistik bisa lebih menyukai anjing daripada kucing? Karena karakteristik anjing itu kan kita bisa tahu. Anjing itu kan tipe hewan yang misalnya dia lebih loyal gitu ya. Ketika kamu menghukum anjing misalnya, anjing itu biasanya akan kembali ke tuannya dan kemudian memohon-mohon kepada tuannya untuk mencintai dia kembali. Artinya bahwa kita bisa bilang bahwa anjing itu lebih bertipe pelayan sebenarnya. Sedangkan kucing, kita tahu kucing itu kan lebih independen. Dia lebih sulit dilatih daripada anjing misalnya. Cenderung mandiri gitu ya. Ketika kamu tidak mengurusin kucing, mungkin kucing itu bisa saja pergi dan tidak punya loyalitas misalnya begitu. Artinya bahwa kucing itu tipe hewan yang lebih harus dilayani. Ketika anjing itu tipe yang melayani, kucing itu tipe yang dilayani. Itulah kenapa seorang narsistik itu biasanya lebih menyukai anjing daripada kucing. Karena ingat, seorang narsistik itu hanya ingin hubungan satu arah. Dia dilayani, tetapi dia tidak mau melayani. Dan anjing adalah hewan peliharaan yang mungkin lebih cocok daripada itu. Nah, sekarang, teman-teman, apa yang biasanya menjadi tujuan bagi seorang narsistik ketika dia memelihara hewan? Jadi yang pertama, ini yang paling shocking sebenarnya guys. Untuk kalian yang tadi bertanya, Abang, kenapa seorang narsistik itu lebih mementingkan hewan peliharaannya daripada saya, pasangannya dia? Yang pertama kali, bisa saja untuk mendevalue korbannya dia. Oke? Jadi, teman-teman, ketika seorang narsistik itu menunjukkan bahwa dia lebih care sama hewan peliharaannya dia dibanding kalian, sebenarnya dia sedang mendevalue kalian. Artinya apa? Dia itu ingin mengatakan kepada kalian secara tidak langsung bahwa kalian itu tidak lebih berharga dari hewan peliharaannya dia, gitu. Ini terdengar sangat jahat, gitu. Tetapi ini yang terjadi. Kita mungkin bisa katakan ini sebagai triangulasi yang terselubung, gitu. Artinya apa? Ketika misalnya kalian melihat bahwa dia lebih mengutamakan hewan peliharaannya dia daripada kalian, itu kan membuat harga diri kalian itu kan menjadi jatuh kan, gitu. Seolah-olah kalian merasa bahwa saya nggak lebih berharga dari seekor kucing misalnya. Itu membuat kalian tanpa sadar harga diri kalian itu terdegradasi, gitu. Nah, dia melakukan itu secara terselubung, membuat kalian semakin lama semakin merasa tidak berharga. Ini salah satu trik jahat yang bisa dilakukan oleh seorang narsistik untuk mendevalue korbannya, gitu ya. Itu satu. Dua, hewan peliharaan itu juga bisa digunakan untuk menghovering atau menahan korbannya dia di dalam hubungan, gitu ya. Kalau menahan misalnya bahwa ketika kalian sama-sama memutuskan untuk punya hewan peliharaan, ketika kalian mau melepaskan diri dari dia, dia bisa menggunakan hewan peliharaan sebagai alasan atau sebagai sandera. Atau misalnya ketika kalian misalnya sudah memutuskan hubungan, ketika dia mau menghovering kalian, dia bisa saja menggunakan hewan peliharaan itu sebagai alasan untuk dia kembali, gitu. Ya, oke, itu dua. Yang ketiga, misalnya untuk status sosial, gitu ya. Kita tahu gitu ya, misalnya bahwa ketika misalnya dia punya anjing yang paling mahal, punya kucing yang paling cantik, gitu ya. Pokoknya sesuatu yang wah, itu kan bisa membuat status sosial dia menjadi lebih naik. Apalagi ketika misalnya dia bergabung dengan sebuah komunitas, ya. Itu jelas untuk menaikkan egonya si narsistik. Yang keempat, ya untuk mendapatkan supply gitu ya. Artinya ketika misalnya dia memelihara anjing misalnya, dia mengharapkan banyak hal yang bisa dia dapat dari si anjing gitu ya. Dengan perawatan yang minimal, dia bisa mendapatkan pelayanan yang luar biasa dari si anjing. Dia misalnya harus mengeluarkan hal yang banyak misalnya. Makanya terkadang kita juga bisa menemukan banyak kasus seorang narsistik itu melakukan penelantaran hewan peliharaan yang masif gitu ya. Karena dia hanya ingin mendapatkan supply tapi tidak memberikan timbal balik. Yang kelima itu juga bisa untuk mendapatkan image dermawan di mata orang lain gitu ya. Misalnya kalau bahwa dia adalah orang yang aktif gitu ya di perkumpulan hewan peliharaan, rajin melakukan perawatan gitu ya. Dia sebenarnya tidak melakukan itu karena cinta, tetapi supaya orang bisa melihat dia sebagai sosok yang dermawan, sosok yang penuh kasih terhadap hewan, yang secara tidak langsung itu menaikkan
statusnya dia. Dan yang terakhir, hewan peliharaan itu juga bisa digunakan narsistik untuk mendapatkan suplai baru, gitu ya. Ketika misalnya dia punya hewan peliharaan, itu bisa saja memungkinkan dia untuk mendekati suplai barunya dia, menggunakan tameng, misalnya, punya hewan peliharaan yang sama, atau hobi yang sama, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di kisah-kisah itu, mungkin ketika dia misalnya punya anjing, gitu ya, dia ketemu calon suplai lain yang juga punya kegemaran yang sama terhadap anjing, itu kan bisa membantu dia untuk membukakan jalan untuk mendekatkan diri dia dengan calon suplai baru tersebut. Nah, ini aja beberapa hal yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bisa membantu menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.